Shalom keluarga Bethel Area yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari buku renungan harian Bethel Area Livingstone, dan renungan hari ini berjudul Menganggap Diri Benar. Ayat renungan terambil dari Lukas 18 ayat 9 dan 10. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Suatu ketika ada seorang pemuda dan temannya yang bersama-sama berjuang mencari pekerjaan. Dan teman dari pemuda tersebut akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan. Lalu dalam doa, pemuda tersebut bertanya kepada Tuhan, mengapa temannya bisa lebih dulu mendapatkan pekerjaan, padahal dia merasa lebih pintar dan lebih baik daripada temannya? Apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut juga dilakukan oleh orang Farisi, di mana ia menganggap bahwa dirinya benar dan juga lebih baik dari orang lain. Orang Farisi menganggap dirinya benar karena ia merasa bukanlah seorang pendosa. Ia telah berpuasa dan juga memberi perpuluhan. Tentu, sikap seperti itu tidak dianggap benar oleh Tuhan. Karena ketika kita menganggap diri kita benar dan merasa lebih baik dari orang lain, artinya kita telah meninggikan diri dan bukan meninggikan Tuhan. Tanpa sadar, hati kita telah dilingkupi dengan kesombongan. Saudara, bagaimana dengan diri kita? Apakah ketika kita berdoa atau ketika kita menghadapi permasalahan dengan orang lain, kita selalu menganggap diri kita selalu benar di hadapan Tuhan? Mari kita jaga hati kita supaya tidak jatuh di dalam kesombongan. Jangan sampai kita menganggap diri kita benar di hadapan Tuhan dan merasa lebih baik dari orang lain karena merasa telah hidup saleh dengan rajin berdoa, aktif dalam berbagai pelayanan, rajin beribadah, berpuasa, dan juga tidak lupa untuk memberikan perpuluhan. Kita harus menyadari bahwa segala hal yang baik yang kita lakukan adalah bukan untuk dianggap benar oleh Tuhan, namun sebagai wujud kasih dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menjaga hati kita. Bila kita dianggap benar oleh Tuhan, itu adalah semata-mata karena kita dikasihi oleh Tuhan. Semua adalah karena kasih karunia Tuhan kepada kita dan bukan karena usaha kita. Semoga Roh Kudus terus menolong kita dan juga selalu mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kita akan semakin berkenan di hadapannya. Amin. Tuhan memberkati.